Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Apakah dalam kondisi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat Bu, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengambil absennya terlebih dahulu. Baik, Bu. Indila. Izin katanya Bu. Oh, izin. Rafli Sulfani. Hadir, Bu. Fikrisya. Hadir, Ibu. Lukman Operma. Hadir, Bu. Lola Gusmarni. Hadir Bu. Asya Rohma. Hadir, Bu. Aryon. Hadir, Bu. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi dari faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia ini, yang pertama itu adalah agar kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perbedaan sebaran flora dan fauna di dunia. Lalu berikutnya kawasan atau lokasi sebaran flora dan fauna terutama di dunia dan di Indonesia. Sebelumnya pada pertemuan pertama kita telah membahas mengenai karakteristik bioma dunia. Sebelum kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan karakteristik bioma di dunia. Sebelumnya, bioma adalah sebuah ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah yang luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas. Lalu berikutnya, ciri-ciri dari bioma itu sendiri. Yang pertama itu terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu air, iklim, tanah, organisme, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Lalu yang kedua itu adalah komunitas klimaks, atau kita kenal dengan kumpulan macam-macam populasi. Sebagaimana penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Lalu berikutnya itu adalah komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Lalu berikutnya itu dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Berikutnya ciri-ciri dari bioma itu adalah penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasinya. Berikutnya, variasi bioma di permukaan bumi itu disebabkan oleh adanya variasi iklim. Pola iklim dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam permukaan bumi. Lalu, apa saja sih bioma yang ada di dunia itu? Bioma yang ada di dunia itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada tundra, yang kedua ada taiga, yang ketiga ada gurun, yang keempat sabana, yang kelima padang rumput, yang keenam hutan gugur, dan yang terakhir itu adalah hutan hujan tropis. Apakah dari Ananda Ibu bisa menjelaskan salah satu dari bioma tersebut? Silakan bagi yang bisa. Asya, Bu. Nah, silakan Asya. Kalau taiga itu adalah bioma yang berbentuk
jarum, Bu. Ya, Mungkin tepat itu. sekali Asya. Terima kasih Asya untuk jawabannya. Baik, Bu. Apakah dari Ananda Ibu yang lainnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Pak, Bu. Bu. Ya, silahkan Silva. Sabana, Bu. Ya, Sabana gimana? merupakan padang rumput yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi, namun tumbuh menyebar dan jarang. Sabana ditandai jenis Ya, tumbuhan yang relatif tahan terhadap tingkat kelembapan, Bu. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Silva. Adakah yang bisa menjawab dari karakteristik bioma yang ada di dunia ini? Atau Anda Ibu yang lain? Bagaimana? Saya, Bu. Ya, silakan Fikri. Bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari flora dan fauna khas yang ada pada wilayah hutan yang mengalami 4 musim. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Fikri. Iya, sama-sama, Bu. Bagaimana dengan Ananda Ibu yang lainnya? Apakah masih ada di Zoom? Saya, Bu. Nah, silahkan. Jeffrey Fernando. Di sini saya tertarik pada bioma gurun, Bu, di mana bioma gurun itu merupakan suatu ruang merupakan suatu ruang di mana karakteristik utamanya adalah suhu itu lebih dari 40 derajat Celcius dan curah hujan di sini sangat rendah. Namun di sini sering terjadi angin yang berkaitan dengan angin pasir. Dan contoh dari makhluk hidup yang tinggal di bioma gurun itu ada kaktus, ada seperti yang di film-film tuh, Bu, apa, Bu? Oscar Oasis, seperti itulah, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Saud Ananda Ibu Jeffrey untuk penjelasannya. Apakah Ananda Ibu yang lainnya sudah ada seperti Arion? Gimana Arion? Apakah masih ada di room? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, silakan pilih salah satu Arion. Sabana, Bu. Nah, ya, silakan Sabana. Gimana, Bu? Ya, maksudnya jelas itu. Oh, menjelaskan tentang sabana, Bu. Ya, Sabana itu adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia. Sistem biotik ini biasanya terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis, Bu. ya, terima kasih Arion. Jawabannya tepat sekali ya. Ini adalah contoh gambar dari karakteristik bioma yang ada di dunia. Ada bioma gurun, ada bioma savana, hutan gugur, bioma tundra, dan hutan tropis. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan satu-satu terkait karakteristik bioma yang ada di dunia. Yang pertama adalah kita kenal dengan bioma hutan hujan tropis. Di mana hutan hujan tropis merupakan bioma yang paling kompleks. Jumlah dan vegetasinya sangat banyak. Keadaan disebabkan yang sangat sesuai bagi berbagai jenis tumbuhan. Hutan hujan tropis dicirikan dengan curah hujan yang cukup tinggi, serta kelembapan yang tinggi, dan penyinaran matahari pada hutan hujan tropis ini terbilang penuh sepanjang tahunnya. Hutan hujan tropis terdapat pada kawasan, kalau di dunia itu ada di Amerika Selatan, kalau di Indonesia itu terdapat di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Lalu berikutnya itu adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur dapat ditemukan di bagian timur Amerika Utara, Eropa Tengah, Barat Daya Rusia, Jepang, dan bagian selatan. Hutan gurun juga terbagi menjadi 5 zona. Berikutnya itu adalah bioma sabana atau savana.
Sabana merupakan Maaf, Bu, padang tapi share rumput. screen-nya tidak jalan. Apa? Masih, Zik, bisa screen-nya? Oke, Bu. Sebentar. Sudah, Bu. Sudah terlihat lelah. Bagian lelah. Sudah, Bu. Nah, Ibu lanjutkan yaitu bioma sabana. Bioma sabana merupakan padang rumput yang diselilingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Namun tumbuh menyebar dan jarang. Sabana ditandai dengan jenis tumbuhan yang relatif tahan terhadap tingkat kelembapan dan tingkat curah hujan relatif rendah. Sabana banyak dijumpai di kawasan Nigeria, Tanzania, India, Australia, Costa Rica, Brazil, serta sekitar Bali dan sebagian di kawasan Tenggara Barat. Lalu berikutnya, bioma rumput dapat daerah tropis ke daerah subtropis. Curah hujan biasanya di kawasan padang rumput ini berkisar 500 mm per tahun. Curah hujan di beberapa wilayah dapat mencapai 1000 mm per tahun, tetapi hujan turun tidak teratur. Hujan yang tidak teratur dan porositas dasar tanah yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit untuk mendapatkan air. Lalu berikutnya itu adalah bioma gurun. Pada bioma gurun, curah hujan terbilang rendah, yaitu kurang lebih 250 mm per tahun. Hujan lebat jarang terjadi dan tidak teratur. Pada intensitas sinar matahari sangat terik dan tingkat penguapan tinggi sehingga suhu siang hari sangat panas. Suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius pada musim panas. Perbedaan antara suhu siang dan malam dan dalam hari atau amplitudo suhu harian sangat besar. Lalu yang berikutnya, bioma taiga. Bioma taiga berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan dan merupakan hutan terluas di dunia. Bioma ini tersebar di Eurasia dan Amerika Utara. Taiga adalah hutan yang terdiri dari berbagai spesies tumbuhan yang daunnya itu relatif berbentuk seperti jarum atau pohon konifer. Musim dingin di taiga itu sangat dingin dan ditandai dengan salju yang turun. Lalu berikutnya kita akan kuis untuk materi karakteristik bioma. Adakah anak-anak ibu yang bisa menjawab salah satu dari pertanyaan yang 3 ini? Asya, Bu. Ya, silakan Asya. Yang nomor 1 itu hutan hujan tropis, Bu. Ya, benar sekali. Bagaimana keadaan iklim pada bioma hutan hujan tropis? Asya, Iya, Bu. bagaimana keadaan iklim pada bioma hutan hujan tropis? Iklimnya itu curah hujan banyak, Bu. Jawabannya. Terima kasih Asya, jawabannya tepat sekali. Baik, Bu. Adakah Anda Ibu yang lain yang ingin pertanyaan yang kedua itu adalah ciri-ciri dari bioma yang ada pada gambar. Ini bioma apa? Hutan gugur ya, Bu ya? Iya, hutan gugur. Bagaimana ciri-cirinya, Zikri?
Sebentar ya, Bu. Ciri-ciri. Oh. Ciri-ciri hutan gugur itu memiliki curah hujan sekitar 750 mm sampai 1000 mm per tahun. Yang kedua mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, dingin, dan musim gugur. Yang ketiga, tumbuhan yang ada pada iklim sedang menggugurkan daunnya pada waktu musim dingin, sedangkan iklim tropis menggugurkan daunnya pada musim panas. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Fikri untuk jawabannya. Data ada ibu lain yang ingin kuis yang Pak, Bu. Ustaz? Ayo, Betul lah, silakan Bu. Silva. Pada Silva, karena Silva yang duluan, silakan Silva. Eh, gambar itu gambar bioma gurun, Bu. Bioma Jadi, gunung. Silakan. memiliki curah hujan di gurun rendah lebih kurang 250 mm per tahun. Hujan lebat jarang terjadi dan tidak teratur. Sinar matahari di gurun sangat terik dan tingkat penguapannya tinggi, Bu. Ya. Terima kasih untuk jawabannya, Silva tepat sekali. Nah, Ibu akan masuk kepada yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama itu adalah iklim atau klimatis, seperti keadaan suhu. Jika seperti contohnya itu kita ambil pada bioma gurun, yaitu suhunya relatif suhunya melebihi 40 derajat Celcius, berarti keadaan suhu di sana relatif panas. Kelembapan udara seperti kita ambil pada bioma hutan hujan tropis, yaitu kelembapan udaranya cukup tinggi karena intensitas curah hujannya relatif besar di sana. Lalu angin. Dan yang berikut itu adalah penyinaran matahari, seperti kawasan gurun. Karena penyinaran mataharinya relatif lebih lama, jadi kawasan tersebut untuk jenis tumbuh-tumbuhannya itu relatif pada seperti tumbuhan jenis kaktus. Lalu yang kedua itu adalah edafik atau tanah, membantu tumbuh kembang flora. Maksudnya menjadi pembantu tumbuh kembang flora di sini. Misalkan pada kawasan hutan hujan tropis tadi, karena kelembapan udara yang tinggi dan intensitas curah hujan yang tinggi, serta penyinaran intensitas mataharinya cukup, jadi tumbuhan di sana itu mampu bertumbuh dengan baik karena jenis tanah di sana itu akan termasuk jenis tanah yang kapasitas tanah itu cukup tinggi yang mengandung zat hara. Lalu yang ketiga itu adalah topografi. Topografi itu adalah keadaan geografis di permukaan bumi. Di sini Ibu akan mencontohkan kawasan. Misalkan untuk kawasan pertanian biasanya pada dataran tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah biologis atau biotik, yaitu yang ada pada jenis flora dan fauna, genetik yang ada pada flora atau fauna tersebut. Lalu berikutnya itu adalah peta persebaran flora di dunia. Yang warna hijau itu adalah tundra, kawasan tundra, lalu yang warna merah, taiga, warna oranye itu adalah grassland, yang berwarna biru itu adalah deciduous forest, lalu yang berwarna biru itu adalah chaparral, lalu yang berwarna kuning itu adalah kawasan desert, dan yang berwarna oranye itu adalah desert oak, lalu yang berwarna oranye adalah savana, kawasan savana, yang berwarna hijau itu adalah rainforest, dan yang berwarna biru itu adalah kawasan alpine. Berikutnya, peta persebaran fauna.
pada kawasan yang berwarna oranye ini adalah persebaran fauna di dunia itu dibagi menjadi 6 zona. Yang pertama itu adalah zona nearktik, lalu terdapat zona palearktik, dan yang ketiga itu adalah zona Ethiopian, yang keempat adalah zona oriental, yang kelima itu adalah zona Australian, dan yang keenam itu adalah zona neotropikal. Indonesia termasuk pada zona oriental, di mana contoh dari faunanya itu adalah di bagian Sumatera itu adalah harimau Sumatera, di bagian Jawa seperti ujung kulon itu adalah badak bercula 1, dan di bagian Merauke yaitu Papua itu adalah contoh dari burung, contoh dari hewan khasnya itu adalah burung cendrawasih. Lalu berikutnya kita akan mengadakan kuis. Yang terakhir itu adalah Ibu sudah menyiapkan 3. Yang pertama itu adalah 1 faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Yang kedua, usaha dalam pelestarian lingkungan, dan yang ketiga itu adalah jelaskan persebaran fauna zona oriental. Adakah dari anak-anak Ibu yang bisa menjawab ketiga kuis tersebut? Silahkan bagi yang bisa menjawab. Bisa, Bu. Asya, silakan Asya. Salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu ada iklim, topografi, edafik atau tanah, biologis, Bu. Ya, terima kasih Asya, jawabannya cukup tepat. Adakah Anda Ibu yang lainnya bisa menjawab pertanyaan nomor 2, usaha dalam pelestarian lingkungan untuk flora dan fauna di Indonesia ataupun di dunia? Saya, Bu. Silakan, Fikri. Jadi usaha dalam pelestarian lingkungan itu bisa dengan melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air, kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Fikri untuk jawabannya. Itu sudah bagus. Adakah Ananda Ibu yang lain yang bisa menjawab pertanyaan terakhir, kuis terakhir, jelaskan persebaran fauna zona oriental? Sepertinya tidak ada. Baiklah, Ibu akan jelaskan persebaran fauna zona oriental. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, persebaran fauna flora, khususnya flora pada zona oriental ini, khususnya di Indonesia, itu terbagi menjadi 3, dan persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 4. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bagi Anda Ibu bisa menyimpulkan, itu silahkan. Bagaimana? Adakah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Lola, masih ada di room? Lola Gusmarni. Bagaimana Supron? Supron bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jeffrey Fernando. Jeffrey, apakah masih ada di room?
Sepertinya tidak ada. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita mempelajari itu adalah karakteristik dari bioma yang ada di dunia, dan yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia. Bioma di dunia itu terbagi menjadi, yang pertama itu adalah bioma taiga, yang kedua itu adalah bioma gurun, yang ketiga itu adalah bioma tundra, yang keempat itu adalah bioma hutan hujan tropis, yang kelima adalah bioma hutan hujan gurun, dan yang keenam itu adalah padang rumput. Dan bioma yang terakhir itu adalah bioma sabana. Masing-masing dari bioma itu memiliki ciri dan jenis tanaman yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan iklim pada bioma tersebut. Lalu berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia. Faktor yang menjadi pengaruh sebaran flora dan fauna di dunia itu ada 4. Yang pertama itu dilihat dari keadaan iklim pada sebaran flora dan fauna. Lalu yang kedua itu adalah dilihat dari edafik atau jenis tanah. Yang ketiga itu dilihat dari topografi, dan yang keempat itu dilihat dari biologis. Mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, Ibu meminta kepada Ananda Ibu semuanya untuk membuat tugas terkait sebaran fauna dan flora yang ada di Indonesia beserta dengan petanya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.